The Miracle, Episode 92, Reading Assignment, Tugas Baca. Perintah pertama yang diterima oleh Muhammad bin Abdullah di Gua Hira pada bulan Ramadan adalah Iqra, bacalah. Jika perintahnya utluh, bermakna membaca tulisan atau huruf. Membaca qira'ah bermakna mengamati untuk tujuan memahami. Jadi, apa yang akan dibaca? Kata qira'ah lebih luas maknanya daripada tilawah. Muhammad sebagai representasi umatnya diperintahkan untuk membaca tulisan ayat qauliyah dan juga membaca alam raya ayat kauniyah. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. An-Nur 44. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nur 45. Di antara hal-hal yang menunjukkan kekuasaan Allah ialah pergantian malam dan siang. Para ahli falak hanya dapat menganalisa sebab terjadinya, yang berpangkal dari perjalanan matahari dan perputaran bumi. Manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk merubah sistem ini. Mereka tidak dapat memperpanjang atau memperpendek siang atau malam. Manusia perlu membaca atau mempelajari fenomena ini untuk mengetahui agar bisa menyesuaikan diri. Semua ini seharusnya menjadi perhatian dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir bahwa manusia sebagai makhluk Allah dengan ilmunya yang sedikit hanya dapat menganalisa kejadian-kejadian dalam alam ini. Di ayat 45, Allah mengajak untuk memperhatikan hewan yang bermacam-macam jenis dan bentuknya. Dia telah menciptakan semua jenis hewan itu dari air. Ternyata memang air itulah yang menjadi pokok kehidupan hewan. Kaitan air sebagai sumber kehidupan telah dikemukakan pada episode sebelumnya. Berikut ini hanya sebagai tambahan. Menurut ilmu sains dan teknologi, kaitan antara air dan kehidupan dapat diketahui karena kebanyakan makhluk, termasuk manusia dan hewan, berasal dari cairan sperma. Diindikasikan bahwa keanekaragaman makhluk hidup datangnya dari air tertentu yang khusus, yaitu sperma, dan menghasilkan yang sesuai dengan ciri masing-masing binatang yang dicontohkan dalam ayat yang kita bahas ini. Pengertian kedua mengenai air sebagai asal-muasal kehidupan diduga karena air merupakan bagian yang penting agar makhluk dapat hidup. Pada kenyataannya, memang sebagian besar bagian tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Misalnya saja pada manusia, 70% bagian berat tubuhnya terdiri atas air. Bentuk dan jenis hewan bermacam-macam. Pergerakan pun berbeda-beda. Ada dengan 2 kaki, 4 kaki. Ada pula yang banyak kakinya, sampai-sampai disebut kaki 1000. Ada yang tidak mempunyai kaki, tetapi bisa meluncur dengan cepat. Misalnya ular. Cara ular berpindah dari satu tempat ke tempat lain adalah dengan merayap menggunakan perutnya. Para ilmuwan menemukan fakta bahwa ternyata ular memiliki lapisan pelumas lemak yang tipis pada sisiknya. Itulah yang membuat bisa meluncur dengan mulus di berbagai medan yang sulit. Kesemua ini sebagai pengingat akan kekuasaan Allah dan sebagai bahan pembelajaran untuk meniru teknologi canggih yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut.
Binatang-binatang ini dapat bergerak cepat di darat, menyelam di air, dan bahkan terbang di udara. Beberapa binatang, misalnya burung hantu, kucing, dan anjing, dapat melihat di kegelapan malam karena mereka memiliki lensa inframerah yang ditiru oleh para ahli, kemudian dijadikan kacamata dan digunakan khususnya oleh pasukan elit Inggris dan Amerika Serikat. Ahli-ahli hewan merasa kagum memperhatikan susunan anggota tubuh masing-masing hewan itu sehingga ia dapat memburu mangsa, bertahan, atau menghindarkan diri dari musuhnya yang hendak membinasakannya. Itulah kekuasaan Allah. Manusia, bagaimanapun tinggi ilmu dan teknologinya, tidak dapat menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah, sebagaimana disebut dalam firman-Nya pada surah An-Naml ayat 88. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.